Baik, teman-teman, kita akan mulai diskusi kita pada kesempatan pagi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Atazir, mohon maaf teman-teman ya, kita agak agak telat. Tapi semoga tidak mengurangi kehusyuan kita dalam berproses mencari ilmu ini. Pada kesempatan pagi kali ini akan mempresentasikan materi organisasi penerjemahan di Indonesia, yaitu kelompok 7 ya. Kelompok 7 ini akan mempresentasikan, pertama ada Mas Najhuddin ya. Kemudian ada Khairiyatin, ada Emma Rakasiwi, kemudian Eva Fitriana, dan Farah Maulidia. Untuk itu, karena materinya sudah siap, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngasih waktu seluas-luasnya kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan apa yang sudah disiapkan. Nanti kalau waktunya memungkinkan, kita akan lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 8 gitu ya. Baik, kita akan simak bersama teman-teman presentasi dari kelompok 7 kepada Mas Najhuddin dan kawan-kawan. Waktu sepenuhnya saya persiapkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berkenaan dengan tema organisasi penerjemah Indonesia. Nanti ada 3 pokok poin yang akan kita bahas, yaitu pertama pengertiannya, terus peran dan fungsi, dan proses pendiriannya. Dan dari kelompok kami sendiri itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Najhuddin. Yang kedua Eva Fitriana. Yang ketiga Farah Nur Maulidia. Yang keempat Hidayatul Jannah. Terus yang terakhir Emma Rakasiwi. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saudari Farah Nur Maulidia. Silakan. Naam, tafadhal. Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI adalah sebuah organisasi profesi bagi penerjemah dan juru bahasa Indonesia. Melaksanakan kegiatannya, di sini HPI bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait, yaitu seperti Pusat Penerjemahan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Pusat Bahasa, dan Pusat Penerjemahan Universitas Nasional. Nak, dojo, soto. Tenderan apa nih background? Selanjutnya ada peran dan fungsi yang akan disampaikan oleh Kak Emma dan Kak Eva. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dan untuk peran dan fungsi akan disampaikan oleh saudari Emma dan Eva. Silakan. Tafadhol.
Selanjutnya yaitu peran dan fungsi. Adapun visi dan misinya yaitu menjadikan Himpunan Penerjemah Indonesia menjadi organisasi profesi yang profesional, terpercaya, dan terhormat yang berperan dalam memajukan kehidupan bangsa Indonesia, dan khususnya para anggotanya, serta dikenal dan disegani secara nasional dan internasional. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Eva misinya. Selanjutnya, adapun misi dari Organisasi Himpunan Penerjemahan Indonesia adalah yang pertama memajukan bidang penerjemahan dan meningkatkan rasa saling pengertian antar suku bangsa dan antar bangsa. Yang kedua yakni membantu mengayomi, memajukan dan memperjuangkan hak dan kepentingan penerjemah. Dan yang terakhir yaitu membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan profesional. Selanjutnya, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk proses pendirian akan disampaikan oleh Saudari Ria. Kepadanya dipersilakan. Yang selanjutnya adalah proses pendirian. Dalam situs HPI atau Himpunan Penerjemah Indonesia disebutkan bahwa HPI didirikan pada 5 Februari 1975 di Jakarta, atas prakarsa beberapa orang anggota Dewan Kesenian Jakarta, pengurus TIM, dan didukung oleh Direktorat Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan UNESCO di Jakarta. Ketua HPI pertama adalah Ali Auda. Pada awal berdirinya, anggota HPI sebagian besar terdiri atas penerjemah buku. Program kerja organisasi ini lebih menekankan pencarian proyek penerjemahan bagi anggotanya. Setelah sempat mati suri, kemudian HPI dihidupkan kembali pada tahun 2000 di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Beni, yang pada masa itu HPI memperluas cakupan keanggotaannya dengan memasukkan penerjemah dokumen dan juru bahasa. Dilakukan pula pergeseran program kerja yang tidak lagi mencarikan pekerjaan bagi anggotanya, namun lebih menekankan peningkatan mutu penerjemah dan juru bahasa untuk memajukan harkat profesi. HPI merupakan anggota FIT atau IFT, yaitu International Federation of Translators, dan telah menghadiri Kongres FIT di Wina, kemudian Beograd, Brighton, Melbourne, Beijing, dan Berlin. Di dalam negeri, HPI menjadi anggota Badan Pertimbangan dan Pengembangan Buku Nasional. Pada 11 hingga 12 April 2007, HPI atas mandat dari FIT menyelenggarakan kegiatan 3 tahunan FIT, yaitu Forum Penerjemahan Asia ke-5 FIT di Bogor. Selain HPI, ada juga Organisasi Masyarakat Penerjemahan Indonesia atau yang biasa disebut MPI, yang merupakan Asosiasi Para Peneliti Penerjemahan Indonesia yang didirikan oleh MR Nababan, seorang guru besar penerjemahan di Universitas 11 Maret Solo. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin untuk penjelasan atau materi dari kita cukup sekian. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau menambahkan? Monggo. Pertama, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau tanya. Nah, betul. Gini, kan HPI kan Himpunan Penerjemahan Indonesia. Nah, jelasnya kan di angkanya kan terdiri dari banyak daerah di Indonesia ya. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah di dalam HPI ini ada bagian khusus terkait keanggotaannya? Nah, mungkin itu Mas. Ya, bisa diulangi, putus-putus soalnya. Yang saya tanyakan
apakah dalam keanggotaan HPI ini ada pembiayanya gitu loh Mas? Atau gimana Kak? Semisal ada yang senior, junior, atau istilahnya gimana gitu? Mungkin gitu Mas. Karena kan HPI sendiri kan dihimpun oleh banyak orang yang ada di daerah Indonesia gitu Mas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab dari presentator mungkin. Silakan teman-teman, gimana? Kalau enggak harus begitu Mas, artinya boleh yang kedua dan ketiga dihimpun aja dulu, enggak ada masalah gitu ya. Biar tidak vakum forumnya. Ya, terima kasih. Ada masukan tadi katanya kurang jelas pertanyaan dari Mas Tony ya tadi itu. Ya, saya ulang lagi ya. Ini kan nama HPI ya, Himpunan Penerjemahan Indonesia. Pastinya mungkin anggota yang banyak lah, inti daerah Indonesia ya. Lah yang saya tanyakan adalah apakah di dalam keanggotanya ini ada pembagian tersendiri gitu. Nah seperti itu Mas. Kalau ada mungkin bisa dijelaskan pembagiannya seperti apa gitu Mas. Terima kasih. Gimana? Apakah udah jelas Mas? Ya, pembagian yang dimaksud ini berarti pembagian misalnya itu ada divisi ya, seperti itu. Pembagian ya, secara organisasi. Ya, mungkin seperti itu Mas. Karena saya HPI kan isinya kongres gitu. Ya, terima kasih sudah jelas ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana dari presentator ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Atau kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari teman-teman yang ingin bertanya kembali. Ya, monggo. Pertanyaan kedua. Izin membantu Mas untuk untuk pertanyaan dari Mas Tony tadi mungkin boleh? Ya, silakan. Untuk yang dipertanyakan kan apakah setiap daerah itu dapat membuat HPI seperti itu ya? Sebetulnya HPI sendiri sudah membuat aturan mungkin kalau saya lihat sih dari pasal 8 gitu, bunyi pasal pertama adalah komisariat daerah atau Komda dapat didirikan apabila di suatu daerah terdapat sekurang-kurangnya 10 orang anggota HPI. Itu syarat utama. Jadi ketika kita misalkan ya saya di Papua gitu, terus di sana ingin mendirikan HPI. Nah, selama misalkan di Papua itu ada yang sekiranya menetap lah, mungkin ya sekurang-kurangnya tadi 10 orang, mungkin bisa untuk mendirikan HPI yang daerah Papua, seperti itu mungkin. Terima kasih atas jawabannya. Namun yang saya tanyakan adalah tentang keanggotaannya, apakah ada pembagian khusus itu? Kalau misalnya ada kayak pemula ataupun mahir seperti gitu Mas. Karena kan anggotanya saya tahu kalau anggotanya ini memang dari seluruh Indonesia. Tapi dalam susunannya ini kayak gimana ini susunan HPI-nya keanggotaannya? Yang saya tanyakan seperti itu Mas. Berarti susunan keanggotaannya seperti apa kayak gitu nggih? Bukan susunan keorganisasiannya seperti apa? Iya, seperti itu Mas. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi atas pertanyaan tadi. Mau izin jawab, Pak. Silakan.
Pak Naji mau izin menanggapi pertanyaan dari Pak Tony. Ya, silakan. Silakan. HPI itu sendiri setiap ahli bahasa maupun setiap penerjemah itu bisa menjadi anggota, dan anggotanya itu tersendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada anggota muda yang di dalamnya itu ada penerjemah yang berasal dari mereka yang belum pernah punya pengalaman dalam penerjemahan. Yang kedua yaitu anggota penuh, di mana penerjemah tersebut sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh HPI itu tersendiri. Yang ketiga yaitu anggota kehormatan, di mana anggota tersebut sangat berjasa di HPI dan dunia penerjemahan Indonesia, yang pada umumnya menurut Badan Pengurus layak diterima sebagai anggota kehormatan. Seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Ya, gimana dari penanya sendiri, apakah sudah bisa diterima ataupun kurang jelas? Ya, sudah bisa terima, Mas. Berarti ada 3 ya? Ya, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali berkenaan dengan Organisasi Penerjemah Indonesia? Ya. Izin bertanya boleh, Mas? Ya, silakan. Gini kan, seperti yang kita ketahui itu kan, HPI ini kan merupakan organisasi, bisa dibilang organisasi profesi yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, apakah mungkin di Indonesia ini hanya boleh mendirikan satu organisasi profesi saja, misalkan cuman boleh mendirikan HPI itu saja, atau mungkin ketika saya bisa mendirikan misalkan penerjemahan yang lain, organisasi penerjemahan yang lainnya di Indonesia seperti itu. Terus juga saya pernah baca kalau nggak salah ada di pemerintahan itu ada organisasi profesi jabatan. Nah, itu juga ada yang melayani tentang penerjemahan. Nah, apakah organisasi profesi jabatan yang dinaungi pemerintah ini juga di bawah naungan HPI juga seperti itu? Ya, Izin terima kasih itu atas pertanyaannya. Mohon maaf izin menjawab, gimana? Pak Haji. Setahu saya karena kenapa kita itu sekarang kan materinya tentang organisasi penerjemahan di Indonesia, kita menampilkan HPI karena di Indonesia itu satu-satunya organisasi penerjemahan yang legal itu adalah HPI. Nah, makanya kita itu sebenarnya itu banyak organisasi penerjemahan di Indonesia, tapi yang legal itu cuma HPI gitu. Berarti sebetulnya kalaupun saya misalkan mau mendirikan organisasi itu berarti harus di bawah naungan HPI begitu ya? Atau bagaimana? Ya, gimana? Ada yang mau menanggapi tadi, apakah kalau kita mau membuat organisasi baru harus ada di bawah naungan HPI seperti itu? Ya, pertanyaannya. Gimana, bisa ditanggapi? Kalau menurut saya pribadi itu tidak harus, tapi untuk menjadi sebuah organisasi yang legal dan diakui oleh negara itu perlu banyak proses. Misalnya kalau kita mau mendirikan itu kan, itu harus ada rule-nya sendiri dari pemerintah supaya kita bisa diakui. Seperti itu, Pak. Bisa dipahami? Baik, ya, bisa dipahami. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari penanya tadi? Ataupun sudah dicukupkan? Yang itu mungkin Pak tadi yang tentang kan ada, saya pernah membaca tentang organisasi profesi jabatan di pemerintahan luar negeri gitu. Nah, apakah ini kan tentang pemerintahan luar negeri gitu? Apakah ada kaitannya dengan HPI atau mungkin memang organisasi yang dibentuk pemerintah itu di bawah naungan HPI seperti itu mungkin? Ya, mungkin bisa dijawab untuk pertanyaannya tadi.
Baik, saya membantu menjawab ya. Begini, memang di Indonesia itu sebenarnya ada dua organisasi besar yang memang mempunyai legalitas yang resmi seperti itu. Namun untuk ranahnya itu sangat berbeda. Yang pertama itu ada HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Yang kedua itu ada IP, Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia, yang dibentuk langsung oleh pemerintah seperti itu. Itu ada undang-undangnya seperti itu. Yang memang langsung dibentuk oleh pemerintah, bukan Penerjemah Indonesia seperti itu. Mungkin jawaban dari saya. Gimana penanya? Oke, mungkin bisa diterima. Jadi mungkin masih itu tidak ada hubungan dengan HPI, tapi langsung dari pengawasan pemerintah. Seperti itu kan maksudnya? Iya. Karena tujuannya yaitu untuk kebutuhan pemerintahan seperti itu. Baiklah, bisa diterima. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman sekalian berkenaan dengan Organisasi Penerjemah Indonesia. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan ataupun ada tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi? Ada 2 pertanyaan tadi yang sudah dilontarkan. Ya, sedikit menambahkan, kalau memang tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa organisasi yang memang resmi adanya, legalitasnya itu resmi, itu bisa dibuka websitenya, itu sudah ada di masing-masing websitenya seperti itu. Kayak HPI itu sudah ada websitenya, sejarahnya, struktur organisasinya, ranah kerjanya, bahkan itu ada ADART-nya seperti itu untuk HPI. Untuk IP sendiri pun juga ada webnya. Bisa dibaca-baca di situ. Kalau memang dari penjelasan kami kurang jelas seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kembali berkenaan dengan apa yang sudah kami sampaikan? Mungkin bisa sedikit tanya lagi, Mas. Ya, monggo. Enggak, ini kan kemarin kan sempat kita ketahuin kan, misalkan harga terjemah dari Indonesia ke Arab itu 300.000 gitu kan, atau sebaliknya. Nah, apakah itu mungkin yang menentukan HPI atau bukan sih? Atau pemerintah yang menentukan itu, atau batasannya itu loh 300 itu yang menentukan apakah HPI atau personalnya sendiri atau bagaimana? Mohon maaf, mungkin itu saja. Oh iya. Berarti apakah harga yang sudah ditentukan tadi, yang 300 tadi, apakah sudah ditentukan HPI ataupun pemerintahan, seperti itu ya pertanyaannya? Ya, mungkin seperti itu. Ya, ada yang mau menjawab terhadap pertanyaan Mas Akso tadi? Ya, selain presentator mungkin ada dari teman-teman yang mempunyai referensi lebih dari kami, bisa disampaikan tanggapannya. Ya, monggo. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Izin menjawab. Silakan. Nggih. Sebenarnya HPI itu sudah tarifnya ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Tapi
juga tidak melarang penerjemah untuk memberlakukan tarif yang berbeda, karena tarif yang diberlakukan adalah yang disepakati antara penerjemah dan pengguna jasa. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Gimana untuk penanya, apakah sudah diterima atau kurang jelas? Mungkin sudah diterima. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lanjutan? Ataupun seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali berkenaan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Ataupun sudah dicukupkan untuk diskusi pada pagi hari ini. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau menanggapi? Ya, mungkin karena teman-teman tidak ada pertanyaan ataupun tidak ada tanggapan lagi berkenaan dengan materi yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin kami cukupkan terlebih dahulu untuk presentasi dari kelompok 7. Selebihnya kami serahkan kepada Ustaz Baha. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 7 ya yang sudah menyiapkan materinya dan mempresentasikan beberapa hal terkait organisasi penerjemah di Indonesia gitu lah ya. Nah, teman-teman, sesungguhnya adalah poin kita ketika kita mempelajari organisasi penerjemah di Indonesia ini, tujuannya adalah bagaimana teman-teman ini kan memilih jurusan memilih konsentrasi terjemah ya. Konsentrasi terjemah dengan fokus bahasa Arab ya. Menurut saya adalah poin penting dari mata kuliah ini, yakni materi organisasi penerjemah ini adalah bagaimana kita mampu mempelajari organisasi yang ada ya. Kemudian bagaimana kita juga mampu berikhtiar untuk mendirikan organisasi, mungkin skalanya berbeda lah ya. Tidak harus se-Indonesia atau apa, terserah, itu urusan skala saja. Tetapi bagaimana kita itu berkumpul, berasosiasi, berhimpun, kemudian bergerak dalam konteks menjadi penerjemah, gitu lah ya. Jadi poinnya ke situ sebenarnya ketika kita mempelajari organisasi penerjemah di Indonesia, tujuannya adalah, masa sudah berapa lulusan kita sebenarnya di PBA ini? Kan sudah ratusan mahasiswa yang memilih konsentrasi terjemah. Kenapa kita tidak berkumpul saja dan mengatur misalnya? Poinnya ke situ sebenarnya. Nah, kita mempelajari HPI bagaimana gitu kan. Karena kalau kita ngomong konteksnya adalah organisasi yang dibangun oleh masyarakat ya, atau pelajar atau kalangan profesional, itu HPI di Indonesia. Kalau IPI itu politis gitu lah. Makanya tadi Mas Haji menyebutkan segmennya itu berbeda. Jadi kalau yang karena gila sebenarnya tanpa kita harus menyebutkan banyak hal tentang organisasi penerjemah ini, kita kan begini. Orang itu kalau sudah berkumpul itu pastilah ada konflik, ada intrik, ada apa, itu biasa gitu lah ya. Tetapi yang jelas profesi apapun di Indonesia itu idealnya memang berasosiasi. Nah, makanya beberapa orang seperti Aliyah tadi sejak lama itu tahun berapa tadi, 70 berapa itu berkumpul agar bagaimana para penerjemah lepas
ya, yang selama ini meskipun tidak menjadi main income kalau dalam istilah ekonomi, artinya menerjemah itu tidak menjadi profit utama dalam kehidupannya, oh ternyata mampu menghidupi, ya, mampu menjadi sampingan yang menjanjikan. Maka mereka menghimpun dirinya. Kenapa? Agar mudah. Gitulah, agar mudah mengorganisir, mengatur bagaimana para penerjemah ini bisa, pertama, dia diakui profesinya. Ya, diakui profesinya, dan itu bukan dari pemerintah. Itu murni dari kalangan para akademisi dan kalangan profesional. Gitulah. Makanya nanti dia menjadi ORID, organisasi di Indonesia resmi, ya. Dari websitenya saja dia sudah resmi, or.id, organisasi Indonesia. Jadi dia harus, untuk mengajukan domain itu harus punya legalitas hukum, gitulah teman-teman. Makanya HPI ini adalah organisasi yang sangat dalam tanda kutip dia sebenarnya lebih merakyat ketimbang IPI, gitulah. Nah, coba teman-teman nanti pelajari gimana. Saya akan coba share ya. Di direktori itu coba dicek, Mas. Coba saya akan share dulu ya. Coba saya share HPI ya. Himpunan Penerjemah Indonesia ya. Ini kan ada di sini semua, teman-teman sekalian. Apa sih yang dilakukan oleh mereka sebenarnya, selain mereka dalam konteksnya adalah menerjemah dalam konteks profit gitu lah ya. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan oleh HPI? Nah, di sini sudah lengkap, meskipun ada beberapa menu memang belum dikasih konten gitu ya. Kayaknya masih proses penyusunan gitu lah ya. Tetapi teman-teman bisa ngecek di sini. Inilah. Nah, di si HPI ini. Nah, ini direktorinya di sini ya. Cek yang bahasa Indonesia gitu lah ya. Cek yang bahasa Indonesia. Welcome to Indonesian Director of Translator or Interpreter. Jadi kalau translator dia penerjemah, kalau interpreter itu lebih ke juru bahasa gitu lah ya. Dalam konteks bahasa Indonesianya. Nah, teman bisa searching di sini. Coba Anda mau cari yang translator misalnya lah ya. Coba Indonesia misalnya lah ya. Spesifikasinya di bidang apa? Nah, government, politik misalnya. Ada apa enggak? Nah, ini yang muncul. Kita kan bisa kayaknya sama dia tidak terlalu spesifik memang, ya. Yes. Coba ini WhatsApp-nya juga ada, gitu lah ya. Artinya yang muncul di sini itu tidak mesti terjemah dari Arab sebenarnya, gitu lah ya. Coba kaliannya, lo Inggris Indonesia kan. Jadi yang muncul memang Arab Indonesia sangat susah sebenarnya teman-teman. Saya cek kok mana ya yang Arab gitu loh ya. Ada mungkin ya. Coba kita cek. Yang spesifik Arab Indonesia gitu loh. Lah English to Indonesia, Indonesia to English. Jadi padahal kita nyarinya tadi sudah centangnya yang Arab to Indonesia gitu loh ya. Bayangkan teman-teman, ini kan menjadi salah satu potensi utama bagi teman-teman dalam konteks ini ya. Karena ini proses seleksinya itu lebih akuntabel gitu lah ya, lebih kredibel tentunya karena memang menjadi profesi. Di sini menjadi profesi, dan juga kalau kita cek di keanggotaan sangat luar biasa sekali. Maka menurut saya teman-teman mempelajari ini saja dulu. Kenapa? Karena yang ada
yang memiliki legalitas formal gitu ya di Indonesia dan sudah mengadakan kerjasama dengan Badan Sertifikasi Profesi Nasional ya, BNSP itu nasional profesi. Jadi kan sekarang itu ada aturan memang bagaimana keahlian-keahlian itu bisa disertifikasi gitulah teman-teman. Kalau kita menjadi penulis ya, kita itu legal sebagai penulis dan diakui legalitasnya oleh pemerintah dengan apa? Sertifikasi penulis. Nanti ada organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah memang. Gitulah teman-teman. Organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah agar mensertifikasi dengan standar yang ketat. Ini saya penulis, saya bagian apa? Sastraka, politika atau apa? Itu ada sertifikasinya dan itu sertifikasi itu kayak akreditasi gitu, itu ada masa berlakunya. Tidak kemudian seumur hidup. Enggak. Nah, sama penerjemahan juga begitu. Nah, cuma kalau dokumen resmi yang diterjemahkan kan harus tersumpah. Tapi kalau di Asosiasi Penerjemah Indonesia ini dia tidak harus tersumpah. Siapapun boleh mendaftar, yang penting kita punya karya, punya portofolio istilahnya. Portofolio mengenai hasil terjemahan kita. Itulah teman-teman. Meskipun kalau kita mau mencerna pertanyaan dari Mas Fayaz tadi ya yang bertanya ya, kira-kira boleh Mbak? Ya boleh-boleh saja kita mengadakan dan sangat baik. Misalnya langsung ke bahasa Arabnya, Asosiasi Penerjemah Arab Indonesia atau Indonesia ke Arab di Indonesia misalnya. Kayaknya memang belum ada. Saya nggak tahu. Saya nggak ngomong tidak ada. Belum ada kayaknya. Atau saya kurang update mungkin ya. Tapi setahu saya memang di HPI sendiri itu untuk yang konteks bahasa Arab agak-agak susah kita nyarinya. Gitulah, agak susah kita nyarinya, teman-teman. Ya gimana? Faktornya memang mungkin karena bahasa Arab dianggap susah ya oleh mereka ya. Makanya ini peluang sebenarnya bagi teman-teman. Saya berkali-kali ketemu dengan teman-teman yang sekarang tinggal di Singapura. Ada yang dulu itu suaminya dia ke Jerman karena prof di bidang fisika ya. Dia selalu bilang, saya ini belajar bahasa Arab mas, susah sekali karena banyak sekali kata-katanya gitu katanya. Meskipun bagi yang terbiasa bahasa Arab mungkin kalau bahasa Inggris di pronunciation-nya atau apanya yang nggak susah gitu lah ya. Nah ini menjadi peluang menurut saya bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi gitu lah ya. Siapa tahu nanti setelah mengikuti mata kuliah ini ada keinginan bagi teman-teman untuk mengumpulkan beberapa lulusan bahasa Arab yang sekarang memang konsen di bidang terjemah misalnya. Apakah mungkin? Mungkin saja. Kenapa kita tidak mungkin? Gitulah ya. Ya sangat mungkin menurut saya, gitulah. Tinggal teman-teman mempelajari bagaimana. Nah, coba ya kita. Sebenarnya ada beberapa teman. Saya sudah ngomong dengan Ustaz Walisum kemarin. Pengen kerjasama, gitulah. Bagaimana lisan Arab itu bisa dalam tanda kutip. Kalau secara nasional mungkin sudah dikenal ya. Kemarin juga yang terakhir itu dari UIN Palembang atau mana itu melakukan proses PPL terjemah gitu ya. Tetapi kan skalanya masih skala yang penting kita memiliki banyak karya-karya terjemahan dan sudah beberapa kali melakukan proses bimbingan ya atau penerbitan terhadap mahasiswa PPL misalnya. Sementara di sini di HPI juga acaranya lebih nasional, meskipun sekali lagi HPI itu bukan translation agency, bukan agen penerjemahan, bukan. Dia hanya kumpulan para profesional di bidang terjemah, gitulah teman-teman. Meskipun nanti secara otomatis juga akan dikenal. Oh, saya punya sertifikat nih, terhimpun sebagai terdaftar sebagai anggota HPI, itu lebih qualified. Jadi orang itu lebih mudah percaya ketimbang hanya kita tidak mengandalkan itu. Apalagi orang yang tidak kenal, kecuali yang kenal, gitulah teman-teman. Nah, makanya kita mempelajari ini sebenarnya ya, mempelajari di HPI ini sebagai sebuah organisasi resmi, itulah teman-teman ya. Kalau IPI itu setahu saya itu didirikan
bukan, cikal bakalnya sejak Presiden SBY sebenarnya itu. Jadi lebih ke penerjemah pemerintah sebenarnya. Itu kenapa gaungnya dan apa ya, bukan akuntabilitasnya. Itu kan seolah-olah lebih dalam tanda kutip itu lebih politis karena itu adalah kepentingan pemerintah sebenarnya. Agar bagaimana mereka yang sedang melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri itu lebih mudah, atau kalau ada tamu luar negeri misalnya itu lebih mudah, itulah teman-teman. Mereka menghimpun itu, mengorganisir beberapa tenaga kepemerintahan yang ahli untuk menjadi penerjemah, itulah. Coba websitenya ada kok, setahu saya ada. Coba IPI kok Kominfo. Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia misalnya. Ini ada kode etiknya juga. Coba kita cek ya websitenya, teman-teman. Iya, Ustaz. Kalender 2019. Nah, coba mendaftar anggota IPI coba ya, keanggotaannya. Ini ada 24 orang sebenarnya. Ya, memang gaungnya IPI ini tidak kenapa ya? Karena ada bahasa pemerintahnya gitu lah ya. Jadi itu kan bukan memperluas tapi malah apa namanya? Mempersempit gerakannya gitu lah, karena ya mau tidak mau ada beberapa orang yang bukan alergi terhadap pemerintahan, cuma mungkin kurang leluasa saja gitu lah ya. Nah, coba registrasinya apa saja teman-teman. Ini coba teman-teman nanti pelajari, tidak apa-apa, barangkali bisa untuk registrasi ke sini ya. Apa saja persyaratannya? Karena ada instansinya ini, memang instansi pusat, instansi daerah, jabatannya apa gitu lah ya. Karena dia memang lebih ke pejabat pemerintah. Nah, sementara HPI itu dia umum, siapapun selama Anda punya kemampuan, monggo tidak ada masalah gitu lah ya. Coba ini pelajari tidak apa-apa teman-teman. Nah ini kan dari pusat, tahun pengangkatan PVP, pangkat golongan. Oh iya. Nih Najihuddin dan teman-teman yang lain pangkat berapa itu? Gitu ya teman-teman ya. Yes. Satu bahasa aktif. Oh, Arabnya nih ada nih. Nah, kualifikasi kebahasaannya. Tapi memang dia tidak dalam tanda kutip tidak seprofesional HPI gitulah teman-teman ya. Nah, ini organisasi ini monggo dipelajari teman-teman. Syukur-syukur nanti setelah ini kita mampu misalnya mendirikan juga khusus bahasa Arab. Itu kan bisa cikal bakalnya dari sini. Barangkali ketika ada forum diusulkan. Gimana kalau ada organisasi bahasa Arab? Kalau ikatan pengajar bahasa Arab, Ittihad Mudarrisil Lughah Arab Indonesia atau IMLA itu ada ya. Tapi yang spesifik penerjemah sepertinya belum. Saya tidak tahu lah ya, saya tidak mengatakan tidak. Sepertinya saya belum pernah mendengar gitu loh. Yang spesifik di bidang. Kalau penerjemahnya banyak teman-teman. Penerjemahnya banyak. Dulu di Jogja ada Nafila misalnya, penerbit Nafila ya. Dia spesifik memang menerjemahkan beberapa novel dari Arab ke Indonesia. Dan banyak buku-buku dari Arab yang diterjemahkan. Buku dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat kayak filsafat. Penyanyi Ibnu Arabi misalnya. Itu ada teman saya di Facebook juga yang menerjemahkannya. Kayaknya belum ada organisasinya yang khusus bahasa Arab itu belum ada. Nah, untuk itu menurut saya di HPI sendiri teman-teman juga bisa dicek tadi kan keanggotaannya. Jadi yang untuk bahasa Arab itu sangat susah sekali kita mencarinya. Kayaknya mereka terserah gitu lah ya, tidak menghimpunkan diri karena
menerjemah ini kan butuh ketekunan yang luar biasa, teman-teman ya. Dan potensinya besar. Kalau teman-teman menerjemah buku sastra misalnya, beberapa penerbit seperti Bentang dan Mizan itu sering mencari buku-buku yang bisa diterjemahkan. Dia membeli lisensinya dari sisi terjemahannya, kemudian siapa meminta, dia bisa minta ke agen penerjemah ya untuk mencarikan siapa penerjemahnya ini. Yang terbiasa novel siapa, yang terbiasa syair Arab siapa misalnya. Nah, itu peluang yang luar biasa. Dan itu termasuk dari bisnis terjemah. Maksud saya kita bisa menjadikan lahan ini ya teman-teman ya, itu menjadi bisnis yang dalam tanda kutip profit yang menjanjikan. Gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi kalau pertanyaan dari siapa tadi, Mas Falyas, apakah boleh kita mendirikan? Boleh, gitu loh Mas. Siapapun boleh mendirikan Mas. Organisasi itu tidak dilarang di Indonesia, gitu ya. Nah, dan kalau terdaftar di Indonesia di Kemenkumham itu dipantau dalam tanda kutip, artinya dia ada masa aktifnya, kecuali organisasi kemasyarakatan, tahlilan atau apa yang tidak mau mendaftarkan dirinya ke Indonesia, dia juga tidak ada masalah. Boleh, Ikatan Penerjemah Indonesia misalnya, IPI, Ikatan Penerjemah, monggo tidak ada masalah. Tidak ada yang melarang sebenarnya. Bahkan juga bisa didaftarkan legalitasnya. Itu boleh, gitulah teman-teman ya. Jadi saya kira pertanyaan Mas Fayas sangat relevan. Jadi nanti Mas Fayas dan dan teman-teman berusaha untuk menghimpun ya, bukan menghimpun, mengorganisir kembali potensi-potensi dari teman-teman PBA yang selama ini belum belum terkalkulasi, belum terhitung. Itu bisa sangat mungkin teman-teman. Ayo nanti entah kapan ya, kalau kita sempat barangkali diobrolkan bagaimana. Tetapi memang harus sungguh-sungguh karena dunia terjemah ini kan dunia yang tidak begitu banyak orang yang minat sebenarnya. Kalau tidak betul-betul qualified bidangnya, males gitu. Kenapa? Ya karena ini soal budaya literasi sebenarnya. Budaya literasi bangsa. Jangankan terjemah, membaca aja males kok gitu loh ya. Ya gimana? Padahal yang namanya terjemah, kalau teman-teman cek di beberapa, ada sebuah buku saya pernah baca, sebuah buku tulisannya siapa? Philip Soy atau siapa gitu loh ya. Dia nulis judulnya adalah Awdahul Asali fit Tarjamah wa Ta'rib. Jadi proses ta'rib itu, i'rab itu kan proses a'rabayu ribu i'rab ya. Arabayu aribu ta'rib. Nah, itu kan satu akar kata. Kalau ta'rib berarti arabayu aribu, itu maknanya adalah proses arabisasi, pengarapan. Nah, di sejarahnya dulu memang ada, kenapa zaman Abbasiyah disebut dengan kebangkitan Islam? Ya, karena di situ ada najmut tarjamah, ya, para bintang penerjemah. Seperti Yohana Ibnu Betrek, kemudian ada Hunain Ibnu Ishaq ya. Di kitab itu disebutkan memang beberapa nama bagaimana mereka melakukan proses arabisasi ya, dari Al-Ighrib, dari Yunani menjadi Arab. Itu kenapa teman-teman kalau mempelajari filsafat Islam itu disebut dengan peripatetik al-masyaiyah. Kenapa? Karena guru utama mereka, yakni Aristoteles, itu dia ketika ngajar filsafat di akademia itu berjalan gitu deh. Jadi masyayikh itu kan berjalan. Makanya filsafat al-masyaiyah, al-falsafah al-masyaiyah. Jadi filsafat peripatetik kalau bahasa Indonesianya. Jadi filsafat Islam dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Kenapa? Karena mereka pada era Abbasiyah itu mengarabkan dulu. Jadi dari Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahkan nanti ditimbang. Jadi puncaknya kan ketika ada Baitul Hikmah ya, ketika Khalifah Al-Ma'mun itu betul-betul menghargai para mutarjim ini ya, para penerjemah ini dengan harga emas. Jadi hasil terjemahannya itu ditimbang kemudian dihargai emas. Dari saking menghargainya ilmu pengetahuan.
Makanya Islam maju waktu itu, teknologi luar biasa. Gitulah. Silakan teman pelajari di sejarah. Di sejarah penerjemahan itu disebutkan biasanya. Maka harus ada kegelisahan begitu, teman-teman. Bagaimana mahasiswa, terutama mahasiswa, karena ini tugas-tugas dari akademik, tugas keilmuan gitulah ya. Bagaimana mahasiswa mampu menarik ya, memotivasi minimal dirinya sendiri untuk serius di bidang ini dan tidak banyak. Apalagi yang bahasa Arab tadi, teman-teman ya. Yang bahasa Arab itu adalah dia kerjanya di bawah tanah terus. Sepertinya begitu. Jadi tidak menghimpunkan dirinya. Kecuali ada beberapa. Saya punya teman memang dia di kedutaan mana, di kedutaan Jeddah ya, Arab Saudi, dia menjadi Jeddah. Dia orang Jawa Barat. Saya kenal gara-gara novel ya dulu. Dia menjadi KJRI ya di Jeddah, di sana di Arab Saudi itu. Dia sering jadi penerjemah, bahkan jadi penerjemahnya pernah, kalau tidak salah jadi penerjemahnya Jokowi waktu itu. Karena dan apa namanya, profesi penerjemah ini tidak banyak yang mau menekuni itu. Kalau toh ada, ya ada beberapa. Makanya ini potensi bagi teman-teman. Silakan barangkali nanti ada yang mau bergabung di HPI ya. Saya tak coba memprovokasi beberapa teman juga bisa bergabung atau buat sendiri teman-teman. Cuma kalau mereka kan sudah lama ya, sudah bisa mensertifikasi dalam tanda kutip karena sudah kerjasamanya juga lama. Makanya penerjemah tersumpah biasanya proses sertifikasinya juga via HPI. Gitulah teman-teman. Saya kira begitu. Tadi ada pertanyaan dari siapa lagi teman-teman? Ada ya yang tanya tadi siapa? Mas Najih, ada pertanyaan belum tercover nggak? Dari Mas Fayaz tadi sudah ya. Oh, dari Mas Tony tadi ya. Tentang keanggotaan gitu lah ya. Di website-nya HPI juga ada sebenarnya. Dan ada ADART-nya ya. Mas Fayaz sudah baca ADART-nya HPI, Mas? Cuman sebentar, cuma sekilas tapi Ustaz. Oh, sekilas ya. Tidak apa-apa, coba kita pelajari artinya bagaimana kemudian kita membaca itu ya. Coba kita cek. Keanggotaan HPI. Nah, gitulah. Formulir keanggotaan ini ya, sudah ada apa enggak kira-kira ya? Coba saya cek. Nah, ini. Kira-kira apa saja yang bisa dipelajari, apa saja? Kan kita bisa belajar persyaratan atau kriteria dari keanggotaannya begini-begini gitu lah teman-teman ya. Nah, ini bisa kita pelajari bareng-bareng teman-teman ya. Formulir pendaftaran keanggotaan, ini formulirnya. Seorang penterjemah dari bahasa nasional pengalaman dan ingin mendaftar sebagai anggota penuh. Nah, karena ada penuh, tadi kan ada anggota muda. Seorang pemuda di bidang pemuda atau mendapat persyaratan bidang anggota penuh atau itu ingin mendaftar sebagai anggota muda. Nah, ini mungkin yang terbaru bagi teman-teman di anggota muda ini. Di anggota muda ini. Nah, pilihannya jenis profilnya adalah penerjemah, translator, juru bahasa, pengalih bahasa lisan gitulah ya. Penerjemah dan apa kedua-duanya boleh. Ini kan bisa kita jangan contoh, kita lebih ke spesifik ke ranah apa sebenarnya gitu lah ya. Ini bahasanya Inggris Indonesia Inggris, tapi yang lain belum makanya dipenuhi aja sini. Nah, ini bersumpah apa enggak ini nih? Oh, gitu lah Ren. Tinggal pilih kok. Monggo barangkali teman-teman pelajari aja dulu lah. Kita tidak perlu kemudian gegabah mendirikan tanpa fondasi yang kuat. Jadi mendirikan suatu tinggi itu kan harus menghujam ke bumi dulu. Jadi kita mantep dulu ke bumi, jadi ke atasnya juga tinggi gitu lah. Artinya kita membaca potensi peluang dan kenapa selama ini belum ada misalnya untuk penerjemahan bahasa Arab itu kan perlu kita pelajari bareng-bareng. Kalau menjadi anggota HPI, nanti teman-teman bisa bergabung karena yang bahasa Arab ternyata sepertinya
setelah saya baca di websitenya itu tidak ada, belum ada, saya tidak ketemu siapa ya yang spesifik. Saya kan ngerti beberapa dosen-dosen bahasa Arab yang ahli itu di UIN Jakarta tapi tidak masuk sini ke HPI memang. Itulah teman-teman. Atau saya tidak tahu ya, apakah memang tidak terbaca atau bagaimana. Nah, itu kan peluang, gitulah ya. Itu peluang menjadi apa namanya? DPD HPI, ya, ada DPD-nya juga sih. Aceh, Surabaya, mungkin di mana? Di Jawa Timur ya. Kalau ADRT-nya ada apa enggak? Ada sepertinya Mas. ADART-nya. Ya. Kok pramuwisata? Oh ini. Tahun berapa dia? Ini 2016 ya. Anggaran dasarnya ya. Artinya teman-teman bisa mempelajari ini. Anggaran dasar ini kan dipelajari sama teman-teman. Nah, untuk membuat aturan juga kalau mau mengadakan atau mendirikan organisasi penerjemah, gitulah. Coba kita singkat saja ya teman-teman. Dari sejarah pendirian, oh iya dia udah betul kan saya baca. Nah ini asas visi misi ya, menjadikan lingkungan Indonesia sebagai institusi profesi yang profesional, terpercaya dan terhormat, yang berperan dalam memajukan kehidupan bangsa Indonesia dan khususnya para anggotanya serta dikenal dan secara nasional internasional. Sudah ada seret ya. Keanggotaan penuh, muda, luar biasa, kehormatan. Gitu. Ini full member nih. Ya. Mempunyai hak suara dalam rapat, referendum, kongres, luar biasa. Kalau yang muda bagaimana? Tidak punya suara dalam rapat, referendum. Ini kan yang muda hanya ya, yang penting jadi anggota kita aja ya. Tapi dia tidak penuh. Nah, dia tidak penuh. Nah, apa-apa barangkali mau nyoba gitu kan. Tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. Nah, wajib bayar uang pendaftaran iuran tahunan yang misalnya ditetapkan oleh pengurus badan pengurus. Nah, ini anggota luar biasa. Anggota kehormatan. Nah, sudah. Ada kongresnya kok 3 tahun sekali, dia jelas. Nah, ya. Organisasi penerjemah. Dewan Penasihat dan Kepatihan. Ini dipelajari sendiri nanti teman-teman ya. Didalami lagi kira-kira mengenai organisasi penerjemah di Indonesia. Tujuannya adalah kita sebagai warga PPA, terutama teman-teman yang sedang memilih konsentrasi terjemah, ya, apakah dia mau melanjutkan karir penerjemahannya atau tidak, itu kan tergantung dari lahan yang apa ya, yang bisa digali. Bisa, itu tidak harus menjadi main income, artinya kita ini apa ya bahasanya, melakukan penerjemahan itu tidak harus menjadi profesi utama. Ya ngajar, ya jadi guru, ya berdagang, ya apa, tapi sekali-kali mungkin dia menjadi penerjemah. Cuma masalahnya karena ini adalah skill atau keahlian, maka mutlak butuh pengulangan, butuh apa namanya, latihan atau konsistensi terus-menerus. Karena kalau tidak dia kayak awal lagi kan gitu. Maka skill menerjemah ini menjadi mutlak harus ditekuni. Kalau nggak menekuni bahaya, hilang nanti, nggak ahli lagi kan gitu. Itu kenapa biasanya mereka fokus menentang gitu lah. Sehingga hasilnya relatif lebih menjanjikan. Saya kira begitu ya yang harus dipahami oleh teman-teman mengenai bagaimana cara kita membangun organisasi penerjemahan. Yang terpenting adalah itu. Jadi kita membangun, belajar dari HPI ini bagaimana kemudian teman-teman tergerak, barangkali gitu ya. Tergerak untuk melakukan proses penerjemahan itu, proses pembangunan organisasi. Saya kira begitu ya, teman-teman. Saya kira cukup mungkin ya teman-teman. Ini sudah lebih ya waktunya ya. Kelompok
apa namanya kelompok 8 tadi ya, itu sudah siap sebenarnya, tapi tidak bisa kita lanjutkan. Kelompok 8 mana kelompok 8? Silakan suaranya. Hadir Ustaz. Oh, Falias ya kelompok 8 ya. Mas Falias, pembahasannya soal apa, Mas? Tentang undang-undangnya itu Ustaz. Oh, legalitasnya ya. Tapi mungkin tidak bisa kita saat ini ya. Nggak apa-apa Mas Falias ya. Iya Ustaz, juga banyak teman saya mungkin ada matkul lain Ustaz. Iya betul, ada mata kuliah lain. Jadi untuk kelompok 9 ada kelompok 9. Hadir Ustadz. Hadir. Gimana kelompok 9? Sudah materinya siap? Sudah berapa persen? Masih belum. Oke, silakan digarap ya. Jadi minggu depan maju sama Mas Falias insya Allah. Minggu depan sudah lebaran apa belum ya? Belum ya? Senin depan maksud saya. Nah, kalau masih bisa memungkinkan kita atur di grup nanti lah gitu. Yang penting kelompok 8 sama kelompok 9 nanti bisa maju barengan ya. Mohon disiapkan. Jadi undang-undang apa saja sih yang terkait dengan dunia entrepreneurship terjemah ini? Ya kan kita sudah ada beberapa yang sudah kita pelajari kemarin, gitulah ya. Baik teman-teman, silakan diaktifkan kembali videonya. Saya ucapkan terima kasih kepada kepada kelompok 7 dan kelompok 8 yang sudah mempersiapkan sudah siap sebenarnya presentasi, tapi karena waktunya sudah mepet dan ada mata kuliah lain, kita belum bisa belum bisa melanjutkan. Mas Falias ya, tidak apa-apa Mas Falias ya. Buatan apa-apa Ustaz. Oke, terima kasih keikhlasannya Mas Falias. Saya pikir Mas Falias ini sangat luar biasa. Teman-teman silakan kelompok lain juga dipersiapkan ya pertanyaan-pertanyaannya untuk Mas Falias dan kawan-kawan yang sudah siap sejak lama sebenarnya beliau ini ya. Jadi disiapkan aja materinya kan gitu. Terima kasih juga sekali lagi untuk kelompok 7 yang sudah menyiapkan banyak hal. Terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kelas daring ini. Semoga sekecil apapun semoga ada manfaatnya ya teman-teman ya. Ada manfaatnya dan semoga teman-teman tetap bukan kendor. Ini kan mohon maaf banyak sebenarnya dari angkatan saya 2006 dulu itu banyak yang milih terjemah, yang milih pariwisata sedikit. Tapi yang konsisten terus sampai sekarang menekuni dunia itu tidak banyak. Gitu ya teman-teman, tidak banyak saya kira. Karena itu butuh ketekunan kan gitu. Baik teman-teman, sekali lagi mohon maaf, marilah kita akhiri diskusi kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib ma'tadirkum naltaqi insyaallah fi yaum al-itsnain allati ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.